Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dengan channel kita Berbagi Makna. Dan semoga para audiens yang setia terhadap channel Berbagi Makna dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa berbincang-bincang untuk suatu hal yang sangat teramat penting. Kenapa saya anggap teramat penting? Karena sudah menjadi pembicaraan hari-hari dalam kita mengarungi kehidupan dan kehidupan, yang tujuan akhir dari akhir segala tujuan tidak lain dan tidak bukan adalah keselamatan dunia akhirat. Nah, untuk bagaimana kiat-kiatnya kita supaya kita memperoleh keselamatan dunia akhirat. Mungkin saya bisa rinci dan bisa jabarkan sebagai berikut. Kiat selamat dunia akhirat. Jadi kiat bagaimana kita selamat dunia akhirat? Yang pertama, kita sebagai orang yang beragama adalah satu, penuhi perintah Tuhan dan jauhi larangan Tuhan. Atau Allah. Ini global secara makronya. Yang kedua, seperti kita sering dengar, ada yang namanya hablun minannas, hablun minallah, dan kalau saya boleh tambahan lagi adalah hablun minal makhluk alam semesta. Jadi tidak hanya berbuat baik di mata Allah, berbuat baik di mata manusia, tetapi juga berbuat baik di mata alam, lingkungan, tumbuh-tumbuhan, dan binatang. Lebih menukik lagi bagaimana menjaga hubungan baik secara manusia atau social relation, yaitu menjaga hubungan sosial antara lain A, jangan pernah menyakiti sesama. Jadi dalam hubungan sosial sesama manusia itu yang pertama, jangan menyakiti sesama, karena Tuhan sendiri berjanji terhadap makhluknya yang tersakiti, doanya akan terkabul secara tajam. Siapapun manusianya, Tuhan telah berjanji bahwa Tuhan akan memberikan pembalasan dan pembelaan yang pertama dan utama terhadap orang yang tersakiti. Oleh karena itu, saya tegaskan lagi
Jangan sekali-kali menyakiti sesama. Ini penting. Yang kedua adalah ketika ada sesuatu persoalan atau ada masalah dengan sesama manusia, lakukan komunikasi. Lakukan komunikasi sebaik mungkin. Karena apa? Karena komunikasi adalah solusi. Ini juga sangat penting karena apa? Karena orang dalam pergaulan biasanya clash itu karena sering ada miskomunikasi. Bahkan tingkat negara dengan negara juga bisanya perang itu karena ada miskomunikasi. Dan yang ketiga, kenapa komunikasi ini penting? Karena kita lihat bahwa hampir di seluruh perguruan tinggi ada jurusan ilmu komunikasi, karena ilmu komunikasi jauh lebih tua ketimbang ilmu matematik dan lain sebagainya. Jadi hubungan sosial ini penting. Pertama, jangan pernah menyakiti sesama. Amit-amit jabang bayi. Karena kalau orang yang tersakiti terus kemudian mengutuk atau berdoa, itu doanya akan sangat tajam diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menyakiti sesama. Yang kedua, jika ada masalah atau persoalan, lakukan komunikasi sebaik mungkin, karena komunikasi adalah solusi. Yang ketiga, masih dalam hubungan sosial, atau paling tidak jangan menyakiti sesama, lakukan komunikasi sebaik mungkin, karena komunikasi adalah solusi. Yang ketiga adalah bersikap bijak. Contoh, kalau kita sedang bermusuhan bahkan sampai terjadi persaingan dan lain sebagainya, kita tetap berpegang bahwa kemenangan sejati bukan mengalahkan lawan, tetapi membuat lawan menjadi kawan. Ini bersikap bijak. Poin yang keempat adalah mengelola waktu. Apa yang saya maksud mengelola waktu? Bahwa ketika kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah 24 jam untuk sehari semalam. Jika dikurangi tidur kita, dikurangi tidur 6 jam, maka sisanya hidup kita yang melek itu adalah 18 jam. Nah, yang saya maksud mengelola waktu, ini adalah waktu yang 18 jam ini harus kita kelola sebaik mungkin. In English is as well as possible. Apa? Dalam bentuk apa? Dalam 18 jam ini, lakukan perbuatan yang positif. Hindari perbuatan yang negatif. Kalau kita tidak mampu berbuat positif dalam waktu 18 jam, lebih baik tidak melakukan apapun atau nol daripada kita melakukan hal yang negatif. Jadi ini yang saya maksud mengelola waktu.
mengelola waktu hidup atau mengelola waktu melek. Jadi waktu kita punya 24 jam sehari semalam, 24 jam dikurangi tidur 18 jam. Dalam 18 jam ini lakukan perbuatan yang positif, hindari perbuatan yang negatif. Kalau tidak positif, jangan yang negatif, lebih baik berbuat nol. Kalau dihitung secara matematis. Jadi yang pertama adalah penuhi perintah Tuhan atau Allah dan jauhi larangan Tuhan. Yang kedua adalah jaga hubungan hablun minan nas, hablun minallah, dan hablun minal makhluk. Yang ketiga adalah hubungan sosial sesama manusia. Jangan menyakiti sesama. Ini sangat penting, bila perlu saya kasih tanda serunya 7. Karena apa? Tidak ada keuntungan apapun kita menyakiti sesama. Yang ada adalah bencana. Yang berikutnya, lakukan komunikasi sebaik mungkin, karena komunikasi adalah adalah solusi. Bersikap bijak. Yang keempat, mengelola waktu hidup atau waktu melek kita selama 18 jam misalnya. Dan yang terakhir, perbanyaklah sedekah. Kenapa sedekah ini penting? Karena sedekah itu selain mempunyai nilai-nilai sosial yang sangat positif, sedekah juga berfungsi sebagai benteng untuk kita terhindar dari bencana dan malapetaka. Jadi saya ulangi bahwa kiat selamat dunia akhirat yang pertama adalah penuhi perintah Tuhan dan jauhi larangan Tuhan. Inilah yang sering disebut adalah orang yang bertakwa. Yang kedua, hablun minan nas, hubungan manusia, hubungan dengan Tuhan, dengan Allah, dengan sesama makhluk. Yang ketiga, hubungan sosial, jangan pernah menyakiti sesama, karena sesama yang kita sakiti itu doanya sangat tajam untuk memberikan balasan rasa sakitnya kepada kita, dan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. B, lakukan komunikasi sebaik mungkin, karena komunikasi adalah solusi. Yang ke C, bersikaplah bijak terhadap sesama. Yang keempat, mengelola waktu. Ini juga sangat penting. "24 jam sehari semalam, dikurangi waktu tidur tinggal 18 jam misalnya. Maka 18 jam itu gunakan perbuatan baik. Dan hindari perbuatan yang tidak baik. Kalau tidak bisa berbuat baik, lebih baik kita berbuat yang skornya 0. Dan yang kelima, perbanyaklah sedekah. Pertanyaannya, Pak Noto, apakah kalau kita melakukan kelima hal ini dijamin keselamatan dunia akhiratnya? Saya sebagai manusia seperti Anda dan kita sebagai manusia, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan kita dari dunia dan akhirat, karena keselamatan dunia akhirat ditentukan oleh hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa? Ini semua adalah usaha kita. Usaha bagaimana kita bisa memperoleh keselamatan dunia akhirat. Nah, dengan usaha ini, dengan niat yang tulus dan ikhlas, insya Allah
Gusti Allah akan memberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi sekali lagi bahwa keselamatan dunia akhirat bagi segenap makhluk itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa berusaha. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai kiat-kiat selamat dunia akhirat. Terima kasih.